sore Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini adalah Hari Raya Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab suci mengatakan bahwa dengan Kristus sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih melalui sengsara salibnya, maka marilah kita merayakan Paskah pada petang ini, bukan dengan semangat manusia duniawi, yaitu keburukan dan kejahatan, tetapi dengan kemurnian dan kebenaran, terlebih lagi dengan kebangkitannya yang mulia. Kuasa dosa dan kematian yang telah membelenggu kita telah dimusnahkan. Dengan demikian, sungguh layaklah ia dipuji untuk selama-lamanya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya, kami persilahkan untuk menyampaikan votum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Salam. Salam sekali lagi. Tuhan, mari kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita pada sore hari ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah Paskah pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu, turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah Paskah pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Tuhan Yesus bangkit. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lewat karya terbesar yang telah Dia nyatakan, Dia yang telah merelakan nyawanya bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sampai detik ini. Kita boleh dipanggil sebagai anak-anak Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian dan kegagahan kita, tapi karena salib itu. Dia yang dengan begitu menderita lewat sengsaranya di atas kayu salib, melayakkan setiap kita. Dan saat ini, 3 hari setelah tersalibkannya Tuhan, kematiannya, Dia boleh menyatakan kuasanya, bahwa Dialah benar-benar Allah, Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang boleh kita percaya, kita imani. Dia bangkit, Dia sudah bangkit, dan Dia bangkit atas kita semua. Biarlah setiap kita meresponi setiap pengorbanan Tuhan, kebangkitannya, dengan kesetiaan kita. Di dalam Paskah ini, bukan hanya sukacita duniawi kita boleh nyatakan, tapi sukacita rohani kita, ucapan syukur kita, karena lewat pengorbanannya kita boleh dimenangkan. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Raja di atas segala raja. Amin. Yang telah menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia yang telah bangkit. Terima kasih. Dialah penghubung kita untuk kita boleh disatukan dengan Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kita boleh meresponi semuanya ini. Bukan hanya saat ini, bukan saat-saat kita melewati Paskah demi Paskah, tapi biarlah setiap hari kita mengingat pengorbanannya, mengingat kebangkitannya bagi hidup kita. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hidup kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih. Bersembah sujud di hadapan. Oh, haleluya, haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meletakkan hidup kami di bawah kaki segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang tak terhingga bagi hidup kami. Terima kasih. Kau yang mengurapi setiap kami yang hadir saat sore hari ini Tuhan. Kami ingin bersama-sama bersuka cita, mengucapkan syukur kami karena kemenangan yang Kau telah beri buat hidup kami. Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah lewat ibadah Paskah di sore hari ini, setiap kami boleh diperbaharui. Kami boleh merasakan kelahiran baru dan benar-benar baru. Menambahkan kesetiaan kami kepadamu. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bersuka cita merayakan kemenangan kita, karena Tuhan telah bangkit dan menang bagi kita semua. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percaya Tuhan Yesus bangkit. Puji Tuhan. Karena sering kita mendengar di luar sana banyak orang bercerita yang senantiasa menggoyahkan iman kita bahwa yang Tuhan Yesus itu bukan bangkit, ya. Yang mati juga bukan Tuhan Yesus, tetapi kita di sini anak-anak Allah. Haleluya. Yang boleh merasakan kebangkitannya. Kita mengimani ini
sampai pada akhir hidup kita. Amin. Amin. Karena kebangkitannya yang memberikan kita semangat, kekuatan untuk kita boleh menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita hari lepas hari. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya buat kita. Sebagai anak-anaknya, kita boleh menyaksikan dan boleh mengatakan bahwa hanya Dia Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya bagi hidup kita. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya.
Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan penampilan dari anak-anak sekolah minggu kita. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya, anak-anak juga bersukacita karena kebangkitannya. Sungguh mereka adalah penerus-penerus kita nantinya ya. Kita dukung mereka, kita support mereka. Kita sebentar akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap kita mensyukuri, kita mengingat kalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah. Jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita kendor hanya karena masalah yang ada dalam hidup kita. Kita harus mengingat bahwa di atas masalah itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau sampai saat ini, detik ini, kita masih boleh bernafas, kita bisa bernafas, kita boleh memuji Dia. Semua karena anugerahnya yang luar biasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa itu. Hal yang kecil, tetapi itu sebenarnya yang membuat kita bisa hidup sampai saat ini. Kadang kita lupa, karena kita hanya mengingat persoalan demi persoalan yang ada dalam hidup kita. Marilah saat ini kita rubah pola hidup kita, bahwa
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Terima kasih ya pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan. Haleluya. Kembali kami merayakan ibadah Paskah. Haleluya. Kiranya Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan boleh kami menghayati, akan boleh kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang akan mengubah hidup kami, Terima kasih ya. sehingga kuasa kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami membawa dampak Haleluya. kepada orang-orang yang ada di Terima sekitar kasih kami. ya. Kuasa firman-Mu yang bekerja, bahkan Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat sore dan salam. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, maka ada satu ungkapan ketika nanti saya bilang Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu menjawabnya, ya, Yesus telah bangkit. Jadi Bapak Ibu ya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu. Oke ya. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Masih belum afdol, masih belum semangat Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Pada sore hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah semua Bapak Ibu? Jikalau sudah semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita silih bergantian membacakan ayat ini. Saya membacakan ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka mendengar, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah,
katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan guru itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak membinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari Raya Paskah itu bukan semata hari raya besar bagi umat Kristen ya Bapak Ibu, tetapi hari Paskah sumber dan titik tolak iman kepercayaan iman Kristen. Jadi bukan hanya sekedar hari raya saudara, tetapi hari Paskah itu atau hari kebangkitan Kristus itu menjadi sumber dan titik tolak iman kepercayaan Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting sekali, krusial. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita itu ditulis keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat secara detail bagaimana tentang kebangkitan Kristus. Tidak hanya saja tentang kebangkitan Kristus itu, tetapi dia juga mencatat tentang kelahirannya, tentang apa lagi saudara? Pelayanannya, dan tentang penderitaannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib dan juga dikuburkan, lalu bangkit di antara orang mati, lalu dia menampakkan diri, lalu dia naik ke sorga. Tetapi ia akan datang kembali yang kedua kali. Ketika dia datang yang kedua kali, ia datang sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai hakim yang adil. Ini penting Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus itu adalah klimaks dari seluruh kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saudara, kitab-kitab Injil itu ditulis bukan karena Yesus telah dilahirkan dan disalibkan, melainkan karena ia telah bangkit di antara orang mati. Karena itulah Rasul Paulus berkata Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Mari kita membacanya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa Bapak Ibu? Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata apa? Berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, apa Bapak Ibu? Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa? Kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, ini loh terakhirnya, ayat 20 sudah. Kita sama-sama baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Beritanya apa, Pak? Yesus apa? Mati? Selesai? Kalau hanya Yesus mati lalu tidak bangkit, maka Paulus bilang kita adalah seorang pendusta. Tidak hanya saja kita seorang pendusta karena kita mengabarkan sesuatu yang bukan fakta, tetapi kebenarannya itu, saudara, tidak hanya saja itu. Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, maka kita mati di dalam dosa kita sama seperti Kristus. Tetapi yang benar, artinya yang benar itu sungguh-sungguh, bukan isapan jempol. Isapan jempol itu apa, saudara? Bukan omong kosong, saudara. Bukan juga hoax seperti yang kita saksikan sekarang ini, saudara ya. Bukan berita bohong. Tetapi kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh nyata dan benar. Saudara, saya sedikit merinding hal itu, saudara. Kalau Kristus sedemikian, mereka menyaksikan tentang kematiannya, lalu dikuburkan, lalu bangkit di antara orang mati. Itu adalah sesuatu hal yang spesial buat kita. Itu sebabnya, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca itu, saudara, di dalam ayat yang pertama di dalam Markus pasal 16 tadi, saudara. Maka ketika para wanita itu, para murid-murid, setelah mereka menyaksikan bagaimana tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus sampai dia mati di atas kayu salib, mereka menyaksikan tentang peristiwa itu, saudara. Mereka melihat dengan mata jasmani mereka, saudara, tentang peristiwa yang mengerikan itu terhadap Kristus. Penyiksaan yang mengerikan itu. Mereka menyaksikan, melihat mata jasmani mereka. Mereka menjadi saksi utama, saudara, tentang peristiwa itu. Maka tidak heran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah Kristus dikuburkan, maka dikatakan di dalam Alkitab kita itu, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki siapa? Yesus. Karena apa, saudara? Pikiran mereka bahwa Yesus yang beberapa hari kemarin, yang sedang disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib, lalu mereka kuburkan. Lalu wanita-wanita ini, mereka datang untuk meminyakinya. Sebenarnya untuk mengawetkan, saudara. Di dalam benak pikiran mereka, apa, saudara? Kristus mati terbaring di dalam kubur, saudara. Maka tidak heran di dalam bagian ini para wanita itu, saudara, yang telah menyaksikan tentang kematian Kristus itu, mereka datang walaupun dihantui dengan ketakutan, Bapak Ibu. Walaupun masih dihantui tentang
kegelisahan dan ketakutan. Tetapi para wanita itu, mereka berani untuk menghampiri kubur Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka datang di kubur Kristus Tuhan kita, maka dilanjutkan di dalam ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Artinya apa? Mereka berusaha, para wanita itu berusaha bisa masuk, lalu mereka merempah-rempahi. Bukan seperti makam di Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau di orang-orang Yahudi itu, mereka ada satu gua, lalu mereka baringkan di dalam itu, saudara ya. Jadi kalau kita di Indonesia, lalu bagaimana Pak, Bapak Ibu? Digali tanahnya, lalu apa? Nah, ditutup Bapak Ibu ya, saudara. Sangat berbeda ya, saudara ya, berbeda ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka datang dalam kesedihan, pergumulan baru muncul. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena pintu kubur Tuhan Yesus itu disegel dengan segel Romawi, saudara. Dan batu itu sangat besar, maka siapapun tidak dapat membukanya. Kalau disegel itu pasti ada penjaganya Bapak Ibu ya. Gak gampang Bapak Ibu ya. Nggak seperti yang kita bayangkan, so ada batu besar, apalagi ini para wanita yang mau datang. Lalu tidak hanya saja itu disegel saudara ya, dijaga. Maka tidak heran saudara, oh mayatnya sudah dicuri. Nyurinya siapa? Wong dijaga tentara prajurit Romawi kok. Dituduh lagi bilang, oh murid-murid ya nyuri. Nyuri bagaimana? Wong mereka takut aja saudara. Lari terbirit-birit saudara. Itu hoax. Berita bohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa disangka batu yang sangat besar itu sudah terguling bukan oleh kekuatan para perempuan itu saudara. Injil Markus mengatakan mereka masuk ke dalam kubur dan terkejut, kaget. Sebab ada seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, maka sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata, apa Bapak Ibu? Jangan takut. Coba bayangkan ya saudara, sedikit saya membayangkan kondisi, walaupun saya membayangkan terbatas Bapak Ibu ya. Tentunya kita juga tidak bisa membayangkan secara sempurna tentang peristiwa yang terjadi saat itu. Setidak-tidaknya saudara memberikan gambaran kepada kita melalui film apa Bapak Ibu? Passion of Christ itu. Coba bayangkan para wanita itu yang sedang ketakutan menyaksikan peristiwa itu, lalu mereka datang, jangan-jangan loh ada nanti kita ditangkap oleh prajurit Romawi juga, diperlakukan dengan ini. Jadi saudara, bisa kita membayangkan situasi dalam hati dan pikiran mereka itu sudah bercampur aduk antara mereka menghampiri, meminyakinya dengan apa? Ancaman, jangan-jangan kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang prajurit Romawi itu. Jangan-jangan kita mengalami hal yang sama. Maka di dalam bagian ini saudara, hati mereka itu dirundung, diselumuti dengan rasa ketakutan. Tetapi saudara, di tengah-tengah ketakutan mereka itu yang melingkupi hati dan pikiran mereka,
Justru di dalam Alkitab katakan ada seorang muda itu berkata, jangan takut. Saya percaya itu adalah satu sapaan yang meneguhkan mereka Bapak Ibu. Misalnya saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam ketakutan untuk menghadapi penyakit saudara, lalu ada yang menguatkan kita bahwa kamu tidak berjalan sendirinya, ada saya yang mendampingimu. Misalnya kalau umpamanya suami dan istri, kira-kira mungkin salah satu di antara yang lemah tadi dikuatkan gak Bapak Ibu? Ya setidak-tidaknya ada suami yang mendamping kalau pada istri yang sakit. Atau juga suami yang sakit, istri mengatakan, jangan takut, aku mendampingimu loh. Jangan khawatir. Saudara, itu sangat penting sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekali. Menyapa mereka, jangan takut. Tidak hanya berhenti di situ saudara. Dia berkata, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah. Ini tempat mereka membaringkan dia. Kamu saksikan loh. Kamu lihat sendiri bahwa dia tidak ada di sini. Memang benar. Ada 3 fakta penting dalam kesaksian ayat ini saudara. Bahwa memang benar dia sudah bangkit. Pintu kubur sudah terguling. Di dalam kubur mereka melihat seorang pemuda duduk di sebelah kanan. Yesus tidak ada pada tempat di mana ia dibaringkan. Fakta-fakta inilah menimbulkan keraguan dan pertanyaan dalam diri mereka saudara. Tapi orang itu berkata, jangan takut, ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih? Itu artinya Yesus hidup dan berkuasa. Dengan begitu orang yang percaya akan kebangkitan Yesus punya kepastian akan bangkit memasuki kemuliaan Allah. Memasuki kerajaan Allah, Yerusalem yang baru. Kepastian memiliki kehidupan yang kekal pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun dalam ketakutan perempuan-perempuan itu tetap pergi menyampaikan berita yang disampaikan pemuda itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Bahwa ia mendahului kamu ke Galilea dan kamu akan melihat dia di sana. Di tengah-tengah ketakutan itu saudara, sekaligus ada pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa yang mereka cari itu bukan yang mati, tetapi pribadi yang telah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa para perempuan itu langsung mengambil langkah untuk apa? Pergi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka langsung pergi untuk memberitakan tentang berita itu kepada siapa? Para murid-muridnya. Mestinya yang dekat siapa sebenarnya? Murid-murid ya saudara. Tapi aneh, justru para wanita itu saudara yang duluan mendengar berita tentang kebangkitan itu. Lalu disampaikan kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Dahsyat. Makanya kadang-kadang wanita ya, saya bilang ini wanita yang Tuhan pakai dengan ajaib. Mereka mendapatkan kemurahan. Tidak hanya juga para wanita, tetapi juga para pria mendapatkan kemurahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menakjubkan sekali saudara. Ketika mereka melihat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang mengubah hati mereka secara radikal.
Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu yang mengubah hati mereka, termasuk hati para perempuan yang takut tadi. Para murid diubahkan hatinya. Itu menjadi nyata di dalam hidup mereka. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itulah mengubah seorang Petrus yang menyangkal menjadi seorang pribadi yang setia. Tentunya Bapak Ibu, kita sudah mendengar tentang kisah Petrus, bukan? Saat Kristus ditangkap, seorang budak yang bertanya, itu temanmu lah, gurumu itu. Dia bilang apa? Bukan. Nyangkal Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka menikmati kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu, dari seorang yang penakut, dari seorang yang menjadi penyangkal Kristus, menjadi seorang pemberani. Berani untuk apa? Berani menyampaikan kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tentang Rasul Petrus, saudara, tentang ini sebenarnya berita yang disampaikan, saudara, bahwa Petrus itu ketika dia lari di Roma, saudara, melarikan diri, saudara, lalu Tuhan menyatakan dirinya kepada dia dalam pelariannya. Tuhan bilang sama Rasul Petrus, aku akan disalibkan yang kedua kali di Roma. Lalu bagaimana? Baklela Petrus nggak jadi lari, saudara ya. Petrus bilang, aku kembali ke Roma. Kembali bagaimana, saudara? Pasti akan menghadapi pergumulan yang hebat. Bahkan dia mati disalib. Ketika dia mati disalib, dia berkata, aku tidak layak untuk disalibkan seperti guruku, Tuhanku. Lalu dalam kisah dikatakan bahwa Petrus itu disalib, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Menunjukkan bahwa aku tidak layak seperti Tuanku. Mereka berani sampai hal itu mereka mengalami, sudah. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah nyata dan benar. Siapa sih yang mau mati bagi sesuatu kebohongan? Ada Bapak Ibu? Enggak ada loh Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah membuat perubahan hidup bagi segenap para murid itu. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu mengubah si penyangkal, yaitu Petrus itu, menjadi seorang yang setia, bahkan melayani Tuhan. Tidak hanya saja itu, saudara, mengubah Yohanes, seorang pemarah, menjadi seorang yang penuh dan lemah lembut untuk menyatakan perhatian dan kasihnya. Seorang yang garang, Tuhan ubahkan menjadi memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada yang garang, suka marah di sini? Ketika kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudara, hati yang suka marah, suka dengki, suka iri, Tuhan ubahkan menjadi hati yang lemah lembut. Amin Bapak Ibu. Amin. Seorang yang pemarah, suka mukul, ringan tangan dia. Gak apa-apa kalau ringan tangan untuk memberikan sesuatu yang baik. Mukul istrinya, geblok ini, sudah. Sama seperti para murid ini.
suka marah. Tapi ketika mereka menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan ubahkan hati mereka. Tangan mereka dipakai bukan untuk mencelakakan orang lain, tapi tangan dan mulut mereka dipakai untuk sarana untuk apa? Menyatakan kebenaran bagi orang lain. Tangan mereka dipakai untuk mengulurkan tangan mereka untuk menarik orang yang jatuh. Tangan mereka dipakai untuk menyatakan cinta dan kasih mereka kepada satu dengan yang lain. Tidak hanya saja itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Murid seperti Thomas yang si peragu itu, Tuhan ubahkan kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup mereka, mengubah hati mereka menjadi seorang apa? Yang yakin dan menjadi militan di dalam pemberitaan Injil. Saya percaya karakter-karakter ini kita miliki, bukan? Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Atau enggak ada? Yang kadang-kadang kita waduh pura-pura baik, seolah-olah kita setia kepada Tuhan hari ini. Besoknya ketika kita mengalami pergumulan, buat apa Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Karakter ini kita miliki, ada bagian dalam hidup kita, bukan? Suka ngomel, suka memberikan berita hoax, suka marah-marah, ngamuk, ngamuan. Suka iri ketika orang sukses. Bukannya kita bersuka cita ketika orang sukses, saudara. Justru kita tidak senang. Makanya ada slogan itu loh Bapak Ibu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kewale-wale loh saudara. Ini loh saudara, para murid itu mengalami karakter demikian. Tetapi Tuhan ubahkan. Mereka bimbang dan ragu itu saudara, seperti Thomas. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 25 hari itu. Masih kamu tidak percaya Thomas? Mari cucukkanlah jarimu di bekas paku. Awal mulanya tidak percaya saudara. Ketika Tuhan tantang dia, ayo silakan saksikan. Tapi Tuhan bilang, kamu percaya kan? Karena kamu melihat realita benar-benar terjadi. Tetapi berbahagialah mereka walaupun tidak melihat, tetapi percaya. Bapak Ibu melihat hal itu secara fisik sekarang? Enggak, bukan. Tapi kita percaya melalui apa? Kesaksian para murid. Saksi pertama, saksi mata. Sehingga pasca menimbulkan pengaruh yang radikal pada jiwa-jiwa mereka, saudara. Misalnya seorang Yakobus pencemburu, saudara. Ada yang cemburu di sini, saudara? Ada yang cemburu? Suka cemburu, dia melihat apa dia lagi loh, dia lagi. Nah biasanya orang cemburu ya saudara. Yakobus cemburu, suka cemburu. Tapi ketika dia menyaksikan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dari yang cemburu itu suka apa saudara? Suka baik hati saudara. Dari seorang penakut Yusuf Arimatea dan Nikodemus, saudara, Tuhan ubahkan menjadi seorang apa? Seorang yang berani, gagah. Karena mereka telah mengalami
kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Dari seorang penganiaya, yaitu Rasul Paulus, saudara, Tuhan ubahkan menjadi orang yang lemah lembut, suka iri dengki, saudara. Itu Rasul Paulus, saudara. Suka menganiaya orang-orang, suka memfitnah orang-orang, suka mendusta. Tapi Tuhan ubahkan hati yang begitu keras itu. Ketika mereka mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu, hati yang keras seperti batu, Tuhan ubahkan dengan kuasanya, dengan kasih-Nya. Itu loh saudara, perubahan dari kebangkitan Kristus itu menjadi real, menjadi nyata. Sehingga membawa dampak yang besar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba bayangkan saudara, misalnya ya, anugerah di rumah saudara ya, pendeta. Saya dikenal sebagai papa mungkin. Ngomel aja kerjanya. Anak-anak saya ke, yo pasti papa. Setiap hari khotbah tetapi ngomel aja. Misalnya di keluarga, setiap khotbah jangan memaki ya. Lalu di rumah saya maki-maki anak saya. Lalu anak saya, loh kamu loh khotbah, katanya kamu orang Kristen. Maki-maki kerja. Yang keluar dari perkataan, omongan kotor setiap saat. Apa yang membawa perubahan? Dampak apa yang dibawa? Tapi sekali lagi, kuasa kematian dan kebangkitan itu yang telah mengubah hatiku dan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehingga yang dulu kita malas, takut untuk memberitakan tentang kebenaran, sekarang kita mengalami kasih dan kuasa itu. Sekarang kita pelan-pelan untuk memberitakan. Karena berita itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang Dia yang telah mengasihi saya dan saudara. Berita yang kita sampaikan itu bukan berita hoax, bukan berita palsu, bukan isapan jempol, bukan tentang kita, bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk dikasihani, tetapi Ia melimpahkan kemurahannya bagi setiap kita. Itu loh menjadi berita kita, saudara. Itu yang menjadi yang kita sampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, itu yang dampak yang nampak dari kuasa yang mereka alami, kuasa kebangkitan Kristus itu. Dari karakter-karakter tadi, saudara, Tuhan ubahkan. Tidak hanya saja itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga para murid itu, para wanita itu, saudara, ketika mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, mulut itu tidak bisa mereka menahannya untuk menceritakan kepada yang lain. Setidak-tidaknya Bapak Ibu di dalam bagian ini ketika mereka mendengar berita itu, saudara, maka dikatakan para perempuan itu lalu apa? Diamkah mereka ketika mereka mengatakan Dia sudah bangkit, lalu sampaikanlah kepada murid-muridnya. Lalu mereka simpan kira-kira enggak Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu, mereka simpan enggak dalam hatinya? Kita diam aja, nggak usah beritahu ya sama Petrus ya, jangan beritahu sama Thomas ya, jangan beritahu sama Yohanes ya, gitu. Eman-eman gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Nggak ada bilang, tunggu dulu ya, kan masih ada hari esok. Mereka juga berkata demikian. Atau mungkin setidaknya,
Benar tak? Mereka nggak mau siapa komentar dari pernyataan pemuda itu. Nggak banyak komentar. Tapi mereka mengambil langkah untuk menyampaikan berita itu kepada para murid. Saudaraku yang dikasih itu memang benar demikian. Kalau kita melihat berikutnya saudara, yang menampakkan diri kepada mereka. Dan memang sudah disampaikan hal itu kepada mereka. Maka di dalam Alkitab kita itu sebenarnya sesungguhnya sudah disampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Hanya saja mereka di tengah-tengah ketakutan, kebimbangan mereka, sehingga mereka lupa tentang apa yang telah Yesus sampaikan kepada mereka. Itu sebabnya Alkitab kita itu mencatat. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti apa? Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sebelum dia mati itu saudara, sudah dia sampaikan nanti aku akan bangkit. Hebat ya. Lalu para wanita itu, mereka keluar lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Mereka sampaikan berita tentang kebangkitan yang telah mereka dengar. Mereka saksikan, mereka lihat. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita? Jangan sampai karena ketakutan kita yang kita alami pergumulan kehidupan ini, sehingga kadang-kadang kita enggan untuk menyampaikan tentang kebenaran. Kesulitan ekonomi kadang-kadang menghimpit kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul nggak? Menekan kehidupan kita. Kadang-kadang penyakit yang kadang-kadang tidak selesai kunjung sembuh. Kadang-kadang kita meragukan kok. Bertanya di dalam hati kita, kalau Allah besar itu, seharusnya aku disembuhkan. Misalnya loh Bapak Ibu. Seolah-olah Allah itu tidak adil, bukan? Betul tidak? Tapi tidaklah demikian. Ia selalu turut bekerja di dalam segala keadaan. Untuk apa? Untuk menekan kehidupan kita kan? Bukan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka tidak heran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak hanya saja diubahkan mereka. Ketika mereka sudah diubahkan lalu mereka menyampaikan hal itu, maka para murid pun tidak ada hal yang lain yang lebih utama dalam hidup ini selain untuk mengenal Kristus. Adakah kerinduan kita untuk mengenal Kristus dalam hidup ini? Amin Bapak Ibu. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena ada di handphone. Mestinya ya saudara. Kita pergi ono kesempatan sedikit baca. Tapi kenyataannya yang banyak itu apa saudara? Yang banyaknya saudara. Tuhan itu loh sebenarnya ya, memfasilitasi kita dengan teknologi. Supaya nanti suatu saat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, loh dulu loh pada zamanmu lo anugerah, ono handphone dan di dalam handphone itu ono aplikasi Alkitab. Seberapa setiap kamu tekun tak sudah membacanya sudah? Kan kalau masa buku mungkin alasan kita tuh, oh besar sekali loh. Ada Alkitab gampang sekali. Tapi masalahnya
Pernah enggak kita ada kerinduan untuk mengenal Tuhan kita lewat pembacaan firman? Lalu kita jauh sama Tuhan. Dulu Tuhan sulit loh. Aduh mat. Itu alasan saudara. Gereja kita itu banyak sarana untuk pertumbuhan iman kita. Apa yang enggak ada? Kalau di Tengger ada ibadat tengah minggu. Betul ya Pak Ibu? Apalagi kalau di Tengger ada persekutuan doanya loh saudara. Betul enggak? Ada ibadah-ibadah. Kalau di gereja kita secara keseluruhan ada PWJ. Betul enggak Bapak Ibu? Apa itu PWJ? Pembinaan warga jemaat. Apalagi? Ada wahana biblika. Ada pendalaman Alkitab. Kita hanya bisa melihat di YouTube saja. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu, seharusnya kita semakin hari semakin rindu untuk mengenal Dia, semakin berakar di dalam Kristus. Sehingga ketika gelombang badai kehidupan itu menerpa kehidupan kita, maka kita semakin apa? Semakin kokoh berdiri tegak. Bukan menjadi apa? Menjadi pudar kasih kita kepada Tuhan, tetapi berdiri kokoh dan tegak. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin. Kasih Tuhan itu senantiasa melimpah atas hidup kita. Apakah kita mau meresponinya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang telah kami baca renungkan bersama-sama, bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut yang membawa kebinasaan itu, sehingga kami yang mati memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dikasihani, mengalami kuasa kebangkitan itu, boleh kami memberitakan tentang kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang dekat kami, supaya hal yang sama mereka menikmati juga kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Seterusnya kami serahkan kepada yang bertugas.
bangkit, Dia bangkit. Harapanku teguh, gelapku bangkitku. Di waktu menderu, seruan sang kekala. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang Maha Penyerah tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamatkan emas. Andaikan imanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Iya, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hari ini adalah hari Paskah, di mana hari pelepasan kita, di mana kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Mari saudara, kita harus ingat ya bahwa apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita hari ini, bahwa Yesus tidak pernah terlambat. Yesus senantiasa ada beserta kita. Kebangkitannya adalah alasan kita hidup. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya atas pelayanannya malam ini. Tuhan memberkati. Persembahan petugas oleh Ibu Eko Rudianto dan Ibu Zakaria dipersilakan. Akan mati
Ibu Utami untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersukacita karena Engkau telah bangkit Tuhan. Memang Tuhan, kami hidup karena Engkau yang memberikan kemenangan buat kami. Sehingga kami sampai saat ini Tuhan merasakan sukacita ketika Engkau bangkit. Tuhan, kalau saat ini kami telah memberikan persembahan, biarlah ini wujud cinta kasih kami Tuhan di dalam pelayanan, setiap pelayanan kami mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami. Biarlah ini berguna untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan hanya kami untuk Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengundang kembali kepada Bapak Ibu Saudara untuk beribadah pada minggu depan 16 April di tempat ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Kristio Witoyo dengan pemimpin pujian Ibu Lani Hartoyo. Dan persembahan dilayani Ibu Sunarti Ningsih. Sementara itu untuk di Dharma Harapan pagi Penatua Lindra Haryanto. Kemudian sore akan dilayani oleh Penatua Insinyur Andi Sutanto. Untuk Koblen, Penatua Budi Sutanto. Andi Sutanto ya. Iya. Untuk Koblen dilayani oleh Penatua Andi Sutanto. Untuk Bromo pagi, Pendeta Rian Waruru. Untuk Bromo sore, Pendeta Juni. Gateway pagi akan dilayani oleh Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Hari Senin ada TPI Benowo di keluarga Bapak Yusuf Hidayat di Pondok Benowo Indah AG nomor 10. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Hari Selasa ada pendalaman Alkitab membahas kitab Pengkhotbah 7 pada pukul 17.30 di Dharma Harapan dilayani oleh Penatua Lindra Haryanto dan Saudara Pendeta Muda Petrus Purnomo. Dilaksanakan secara onsite, streaming dan online. Ibadah Paskah Kaum Wanita Gabungan diadakan pada hari Rabu 12 April 2023. Jadi besok Rabu ya ibu-ibu ya di GIA Surabaya Koblen pada pukul 17.30. Kemudian firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Juni Kristiani Telaum Banua dengan tema lebih dari segalanya. Jadi kami mengundang mungkin ibu-ibu kaum wanita yang ada di tempat ini mungkin bisa bergabung dengan kami di bulan ini ya. Mungkin pendaftarannya ya. Iya, kalau mungkin ikut jemputan mungkin di bulan ini ya. Jadi kami mengundang untuk kaum wanita. Jadi bisa bersama-sama dengan kami untuk merayakan Paskah Gabungan Kaum Wanita Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kemudian gereja juga menyampaikan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara untuk terselenggaranya kegiatan Paskah, baik itu berupa dana, telur asin, dan air mineral. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara dengan segala pemeliharaan dan kelimpahan karunia iman dan kasih.
Kami juga mengucapkan selamat kepada saudara kita yang telah menerima sakramen baptis pada minggu kemarin, Jumat kemarin ya, yaitu Bapak Hendrik dan Ibu Hana. Jadi doa kami di jemaat di gereja ini semoga tetap teguh dalam iman, keselamatan, dan semakin sering mengiring Tuhan Yesus sampai akhir. Juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun selama sepekan yang akan datang. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam kebahagiaan berkat daripada Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk panitia penyelenggara ibadah Paskah malam ini, baik dari si acara, kemudian pemimpin pujian, singer, tim musik, persembahan kor, dan pujian dari jemaat dan anak-anak kita sekolah minggu, dan semua keterlibatan saudara semua, baik doa maupun dana. Tuhan sajalah yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Gereja Isa Al-Masih Surabaya juga menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Dengan segala kerinduan kami mengundang kembali untuk minggu-minggu kedepannya untuk kembali beribadah bersama kami pada hari Minggu pukul 17 ya. Juga kami mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil atau cucu ya, sesuai dengan firman Tuhan, bawalah anak-anak itu kepadaku. Ya, jadi itu adalah firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa bawalah anak-anak itu kepadaku, untuk lebih mengenal pribadi Tuhan dan mengikuti teladannya senantiasa dalam kehidupannya. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus meyakinkan kita akan harapan di tengah persoalan hidup yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman lengkap sudah kami share ya di WA masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali WA-nya masing-masing. Baik, untuk terakhir doa berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah Raya. Ya Bapak Ibu, segenap jemaat Tuhan, nanti kita berfellowship ya Mas Kris ya. Jadi jangan langsung pulang, kita akan menikmati fellowship bersama-sama yang telah disediakan oleh anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita akhiri ibadah Paskah kita pada sore hari ini, dan kami mengundang jemaat Tuhan yang bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah hadir di dalam ibadah kami dan telah mengingatkan dan telah memberkati kami melalui firman-Mu bahwa kuasa, kematian dan kebangkitan itu yang mengubah hidup kami, bahkan juga tentang kebangkitan-Mu yang juga memberikan kepastian, jaminan, pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami selagi masih kami diberikan kesempatan di dalam dunia ini, boleh kami menyaksikan, memberitakan tentang pribadi-Mu yang telah naik ke surga dan juga akan datang kembali menjadi hakim yang adil, yang memisahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka menikmati kemuliaan, sukacita bersama dengan Engkau. Dan bagi mereka yang menolak Engkau, mereka juga dibuang di dalam kegelapan yang mengerikan itu. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak termasuk di dalam bilangan-bilangan yang masuk di dalam kegelapan itu, jauh dari Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang atau bilangan yang masuk di dalam
anak-anak-Mu. Oleh karena kemurahan dari Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kami gagah, bukan karena kami lebih baik dari yang lain, tapi semata-mata oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup Terima kami. kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, yakinkan mereka akan kasih karunia, supaya kami tidak menggadaikan kasih karunia dengan perkara-perkara yang sia-sia di dalam dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh iman kami, pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus yang mati, yang telah bangkit dan naik ke surga dan akan menjadi datang kembali yang kedua kali. Berkati yang lemah, kuatkan yang sakit, dipulihkan, yang sedih, hati mereka dihiburkan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudari Pendeta Rian Susanti yang di tengah duka cita mereka ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah memanggil orang tua, papa yang mereka cintai, yang telah mendahului kami. Tuhan juga yang meneguhkan hati mereka, menghiburkan hati mereka ya Tuhan. Kalau mereka besok pulang ke Nias, Tuhan sertai perjalanan pulang mereka, sehingga boleh mereka bertemu dengan anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir malam hari, di tengah-tengah pergumulan kami sekalipun, kami percaya juga ya Tuhan, Engkau hadir menyertai menopang hidup kami. Bahkan di tengah-tengah kegelapan tantangan pergumulan hidup ini, Engkaulah yang memegang tangan kami dan menuntun kami, sehingga boleh kami melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga boleh kami menjadi keluar sebagai seorang pemenang oleh karena kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain menuju tempat kami masing-masing, dan kembali kami melakukan segala pekerjaan usaha kami. Kami memohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu atas kami ya Tuhan, atas keluarga kami, atas segala pekerjaan yang kami kelola. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai, berkati kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
malam dan selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat menikmati hidangan Bapak Ibu dan sampai ketemu kembali. Amin.